Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Sistem Pengingat pada Gudang PT Alpha Beauty Kosmetika menggunakan SMS Gateway. Jurnal ini disusun oleh 3 orang. Yang pertama, Arey Nurwarisman. Beliau kuliah di Universitas Mercu Buana Fakultas Ilmu Komputer. Kemudian yang kedua, Umi Salamah. Beliau kuliah di Universitas Mercu Buana Fakultas Ilmu Komputer. Kemudian yang terakhir, Yuwan Jumaryadi. Beliau kuliah di Universitas Mercu Buana Fakultas Ilmu Komputer. Yang pertama sekali, pendahuluan. Teknologi berkembang dengan cepat saat ini. Perkembangan teknologi dapat membuat beberapa aspek dalam kehidupan menjadi lebih efisien. Perkembangan teknologi dalam bidang pergudangan merupakan hal yang sangat penting. Gudang adalah salah satu tempat di mana bahan baku atau barang sudah jadi disimpan dengan rapi sehingga pemilik gudang mudah untuk mengetahui letak ataupun jumlah sebuah barang. Untuk penyimpanan barang yang baik diperlukannya teknologi yang mendukung, ditambah dengan daya konsumsi yang terus meningkat pada zaman sekarang, sehingga teknologi dapat dimanfaatkan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Perkembangan di bidang teknologi informasi sangat pesat. Web yang dinamis merupakan sarana yang cukup mudah untuk membantu pekerjaan. Adanya keinginan untuk mengoptimalkan fungsi dari web aplikasi untuk pergudangan dengan cara menggunakan teknologi pengingat pesan, yaitu teknologi dengan konsep yang menggabungkan web aplikasi dan teknologi pengingat pesan. Pada PT Alpha Beauty Kosmetika, pencatatan barang masih menggunakan kertas sehingga pelaporan jumlah barang terhambat. Pembuatan aplikasi ini adalah untuk membangun aplikasi berbasis web yang memudahkan karyawan untuk mengatasi permasalahan penyimpanan barang yang berada di gudang PT Alpha Beauty Kosmetika. Dari permasalahan yang ada pada PT Alpha Beauty Kosmetika, maka pembuatan aplikasi ini adalah untuk membangun aplikasi berbasis web yang menggunakan teknologi PHP, MySQL, dan juga GAMU yang memudahkan karyawan untuk mengatasi permasalahan penyimpanan barang yang berada di gudang PT Alpha Beauty Kosmetika. Kemudian di sini metodologi yang digunakan yang pertama yaitu metodologi pengembangan perangkat lunak. Metodologi pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini yaitu SDLC Waterfall. Tahapan-tahapannya yaitu ada 3. Yang pertama, analis tahapan ini merupakan tahapan di mana sistem engineering merupakan analis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan perangkat lunak. Langkah ini bertujuan untuk memahami sistem yang ada dan mengidentifikasikan permasalahan yang terjadi serta mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, desain. Pada tahapan ini dilakukan penerjemahan terhadap kebutuhan yang dilakukan terhadap data yang telah dianalis ke dalam bentuk yang mudah dimengerti untuk tahap selanjutnya. Yang ketiga, coding. Tahapan ini merupakan tahap di mana dilakukan pengimplementasian atas perancangan yang telah dibuat ke dalam bahasa pemrograman yang dipilih. Bahasa pemrograman yang akan digunakan yaitu PHP. Dan database yang akan digunakan yaitu MySQL, serta menggunakan aplikasi GAMU. Kemudian yang keempat, testing. Tahapan ini merupakan tahapan uji coba terhadap sistem atau program yang telah selesai dibuat. Apabila masih terdapat bugs pada sistem yang dibuat, maka bugs tersebut akan diperbaiki. Kemudian tahap yang kelima, maintenance. Tahapan ini merupakan tahapan akhir dari pengembangan perangkat lunak, di mana pada tahapan ini sistem yang dibuat telah diterapkan pada dan disertai pemeliharaan jika adanya perubahan requirement. Kemudian selanjutnya metodologi pengambilan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yang pertama, observasi. Observasi pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dengan mencatat hal-hal penting yang berhubungan dengan judul laporan sehingga diperoleh data yang lengkap dan akurat. Kemudian yang kedua, studi pustaka pengumpulan data dengan menggunakan atau mengumpulkan sumber-sumber tertulis.
dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat hal-hal penting yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas guna memperoleh gambaran secara teoritis. Yang ketiga, metode wawancara. Menggunakan metode wawancara juga dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung proses bisnis untuk pengembangan aplikasi. Kemudian, metodologi pengujian perangkat lunak. Metode black box merupakan metode pengujian perangkat lunak yang digunakan. Metode ini fokus pada tujuan fungsi aplikasi serta tujuan fungsionalitas yang ada dalam aplikasi. Pengujian yang akan diujikan meliputi login, menambah user, mengubah user, menghapus user, menambah barang, mengubah barang, dan menghapus barang, dan melihat laporan. Kemudian di sini ada analis sistem berjalan. Yang pertama itu start, kemudian ini adalah flowchart. Yang pertama ini start, kemudian langkah yang pertama itu adalah hal pertama yaitu pembeli memesan barang. Kemudian langkah yang kedua ini bagian penjualan menerima pesanan tersebut untuk diproses. Kemudian yang ketiga, proses pengecekan barang dilakukan oleh bagian gudang yang terlebih dahulu menerima perintah dari bagian penjualan. Kemudian yang keempat, bagian penjualan membuat permintaan ke bagian gudang untuk melakukan pengecekan barang. Kemudian yang kelima, proses pengecekan barang oleh bagian gudang. Kemudian yang keenam, jika barang ada, maka bagian gudang akan mengirim data ke bagian penjualan. Sedangkan bila tidak ada, maka bagian gudang kemudian menginformasikan kepada bagian penjualan bahwa barang yang dipesan tidak tersedia. Kemudian yang ketujuh, bagian penjualan menginformasikan pelanggan terkait ada atau tidak adanya barang di gudang. Jika barang ada, maka lanjut ke proses pembayaran pembeli. Jika barang tidak ada, maka transaksi selesai. Kemudian yang kedelapan, pembeli melakukan proses pembayaran. 9. Bagian penjualan menerima laporan bahwa pembeli telah membayar. Kemudian yang terakhir, bagian gudang melakukan proses pengiriman barang sesuai permintaan bagian penjualan dan pembeli menerima barang yang telah dipesan. Kemudian yang keenam, perancangan sistem. Perancangan sistem yang digunakan pada PT Alpha ini yang pertama adalah use case diagram, kemudian yang kedua activity diagram, kemudian yang ketiga sequence diagram. Kemudian implementasi. Implementasi pada gambar 13 ini merupakan halaman menu utama admin. Admin mempunyai semua hak akses yaitu menu user, barang, dan laporan. Kemudian pada gambar ke-14 ini merupakan halaman data user hanya bisa diakses oleh admin. Pada halaman ini, admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus user. Kemudian, pada gambar ke-15 ini merupakan halaman data barang, di mana pada halaman ini ditampilkan seluruh data barang. Pengguna yang bisa mengakses halaman data barang adalah pengguna yang mempunyai hak akses, admin dan pegawai. Admin dan pegawai dapat menambah, mengubah, menghapus, dan melakukan transaksi barang. Kemudian pada halaman 16 ini, pada gambar ke-16 ini, merupakan tampilan SMS yang akan diterima oleh pengguna bila stok barang yang ada di gudang telah berkurang. Dengan adanya SMS Gateway, maka pimpinan dapat mengetahui proses supply chain sehingga dapat menghindari terjadinya terhentinya proses kerja perusahaan dikarenakan stok terhadap inventory dan kosong. Kemudian pembahasan sistem pengingat pada gudang PT Alpha Beauty Cosmetica dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL, di mana notifikasi dikirimkan melalui SMS. Hasil ini selaras dengan penelitian Sitohang dan Jumailah bahwa GAMU dapat diterapkan bahwa klien server atau berbasis web. Kemudian penutup. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah yang pertama, aplikasi ini bermanfaat untuk mempermudahkan pekerjaan karyawan PT Alpha Beauty Cosmetica. Apabila stok di gudang berkurang, maka aplikasi ini akan memberikan informasi kepada karyawan gudang. Yang kedua, aplikasi ini berguna untuk karyawan karena tidak lagi menulis laporan secara manual. Pencatatan yang dilakukan telah terkomputerisasi, sehingga apabila ada perubahan data, maka pengguna yang berkaitan akan diberikan informasi. Kemudian terakhir, aplikasi ini mempercepat pekerjaan karyawan dalam pelaporan jumlah barang. Karena apabila ada stok yang berkurang, maka pihak gudang akan segera diberikan informasi mengenai hal tersebut. Sekian review jurnal dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.